Shalom, kita jumpa dalam lawatan hati dengan episode Segenggam Ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ada berbagai pilihan yang seringkali harus kita pilih. Misalnya, mau makan atau minum, mau istirahat atau tetap bekerja, mau memilih sekolah berdasarkan kemampuan finansial atau lebih mementingkan gengsi, serta pilihan yang lainnya. Dalam berbagai pilihan itu tentu kita membutuhkan banyak pertimbangan untuk memutuskan mana yang terbaik. Namun ada kalanya kita juga diliputi oleh kepanikan dan kekhawatiran. Kita mungkin pernah berada dalam kondisi stres atau tertekan dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada kita. Sementara ada begitu banyak deadline atau tenggang waktu atas beberapa pekerjaan yang diberikan kepada kita. Sementara ketika kita berada di rumah, kita harus menemani anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Barangkali kita mungkin merasa kewalahan. Manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Apakah kita harus memilih menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau tempat di mana kita bekerja? Ataukah kita harus mendahulukan kepentingan anak? Bapak Ibu, berbagai persoalan kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, serta ketegangan dalam hidup dapat diatasi ketika kita bersikap tenang. Sebab tanpa ketenangan, semua hal yang diupayakan akan menjadi sia-sia. Sebagaimana yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Dalam bagian ini kita diingatkan tentang pentingnya bersikap tenang dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang pertama, ketenangan menolong kita untuk tetap hidup takut akan Allah. Ketenangan menolong kita untuk tetap hidup takut akan Allah. Ketika kepanikan atau serangan hidup menghampiri kita, secara manusia kita ingin menyudahi apa yang kita anggap buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Dan dalam kondisi demikian, kita membutuhkan hati yang tenang untuk berpikir dan bertindak. Jika hati ini masih dikuasai kebimbangan, bahkan amarah yang tidak terkendali, maka keputusan yang diambil akan melukai banyak pihak. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk tenang dan memohon perkenanan Allah, maka hati nurani kita akan menjadi baik dan menghasilkan sesuatu yang positif. Yang kedua, Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 juga mengajarkan atau mengingatkan kepada kita bahwa ketenangan menolong kita untuk tetap berpuas dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ketenangan menolong kita untuk tetap berpuas dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Harus diakui ada kalanya iri hati menjadi tantangan utama bagi orang yang sedang mengupayakan ketenangan dalam hidupnya. Entah karena ada orang lain yang iri hati terhadap pencapaian hidupnya, atau mungkin ia sendiri juga iri hati dengan kesuksesan orang lain. Akan hal ini pengkhotbah mau mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hidup yang berpaling dari segala ambisi yang berlebihan dan mengarahkan hati agar tetap tertuju kepada Allah. Orang lain bisa saja menggenggam apapun dari dunia ini, tetapi hal itu tidak akan dinikmati kalau tanpa dilandasi oleh rasa syukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, James Allen, seorang filsuf dan penyair asal Inggris, pernah berkata demikian. Semakin tenang seseorang,
semakin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Dan sebagai orang beriman, sikap tenang bukan berarti diam, pasif, atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi dalam ketenangan hati dan pikiran itulah kita belajar bergumul apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, tak perlu berlebihan melakukan berbagai cara yang dapat memporak-porandakan diri sendiri dan sesama. Tak perlu berlebihan, berkecil hati, kalau apa yang mungkin kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita mungkin juga tidak perlu iri hati dengan pencapaian hidup orang lain. Lebih baik bagi kita untuk tetap tenang dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, sembari mengimani bahwa Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan. Oleh karena itu, tetap semangat menyongsong hari depan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.